ya, belum Paskah, Jumat Agung. Selamat Jumat Agung. Dan setiap kali kita memperingati Jumat Agung, tadi saya berdoa supaya kita ini boleh melihat betapa hidup kita ini harus semakin mengalami perubahan demi perubahan ke arah Kristus. Saya nggak tahu berapa tahun, berapa kali Anda memperingati Jumat Agung seperti ini. Tapi berapa kali juga Jumat Agung ini sungguh-sungguh berdampak buat hidup kita. Di mana semakin berani kita ini menghargai pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Saya percaya satu hal ini. Ketika Kristus naik ke kayu salib, ketika dia berkata sudah selesai, maka hidupmu dan hidupku adalah kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Nah, untuk itu bagaimana kita terus boleh melangkah. Nah, sepanjang hari ini saya rindu untuk membahas tentang satu percakapan dalam perjamuan malam ketika Yesus dengan murid-muridnya. Sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ada 3 perkara penting yang pagi ini saya mau bicara dengan Anda, ya, mulai pagi ini, siang dan sore nanti. Kita akan lihat ya, kita bagi dalam 3 bagian. Itu mari kita akan buka Alkitab kita dulu di Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-24. Sebenarnya sampai 37, tapi pagi ini sampai ayat 30 aja. Ya, 24 sampai dengan yang ke-30. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Lukas pasal 22 ayat 24. Perikopnya berjudul percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengahmu tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah saudara, di tengah-tengah sebuah praktek kerendahan hati sedang berlangsung, di mana perkara yang besar ini sedang Tuhan lakukan. Yesus yang sebagai Allah mengambil rupa sebagai hamba, merendahkan diri dan bahkan mati di kayu salib demi keselamatan kita semuanya. Di tengah-tengah sebuah tindakan kerendahan hati daripada Tuhan sendiri pada waktu itu, tiba-tiba muncul sebuah pertengkaran di antara murid-muridnya. Ya, ayat yang ke-24 dikatakan begini. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Terjadi sebuah diskusi berat tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Mereka mulai membicarakan, mungkin mereka mulai pamer jasa tentang apa yang mereka lakukan ya bersama dengan Tuhan, lewat apa saja yang mereka lakukan dan tanggung jawab dan lain sebagainya. Mereka mulai membandingkan diri mereka satu dengan yang lain. Terjadi sebuah kesombongan di dalam sebuah tindakan mereka. Nah, Yesus tahu saudara apa yang mereka lakukan. Lalu Yesus mengajar ini yang hari ini juga saya ingin memberitahukan buat Anda semua. Apakah Paskah kali ini atau Jumat Agung ini berpengaruh buat hidup kita? Maka yang pertama di poin di ibadah pagi ini, saya ingin menyampaikan ini. Bahwa menjadi hamba yang melayani itu adalah panggilan hidup kita. Amin. Siapapun kita menjadi hamba dan yang melayani itu adalah panggilan hidup kita. Tuhan telah menunjukkan sebuah teladan ketika dia naik ke kayu salib.
Yesus telah merendahkan hatinya, mengambil rupa sebagai hamba dan taat sampai mati. Kalau ada hal yang membuat kita ini menjadi orang yang ingin terbesar, kata Alkitab, jadilah hamba satu dengan yang lainnya. Amin. Jadi prinsip pertama yang saya mau sampaikan adalah ini saudara. Menjadi terbesar dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang mengambil hati sebagai hamba. Ini harus menjadi dampak buat hidup kita. Jumat Agung ini harus membuat kita di area ini mengalami sebuah pertumbuhan. Bagaimana sikap hati kita sungguh-sungguh untuk melihat sebuah kesempatan dipakai Tuhan di dalam tekanan sekalipun. Untuk melihat sebuah kesempatan untuk berkenan kepada Tuhan sekalipun dalam tekanan. Terus saya percaya Yesus sangat ingin sekali melihat kehidupan kita mengalami perubahan di dalam karakter kita. Amin, saudara. Menjadi rendah hati itu adalah pilihan yang terbaik buat hidup kita. Saya selalu berkata buat hidup saya, sekalipun kadang gagal, tapi saya seringkali beritahu buat hidup saya, kalau kamu punya kesempatan untuk jadi rendah hati, ambillah kesempatan itu. Apapun resikonya. Seperti begini, jangan-jangan kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi dalam hidupmu. Ambillah kesempatan untuk rendah hati, pilihlah itu. Jalan untuk naik ke atas itu adalah turun ke bawah, kata Alkitab. Jalan naik ke atas itu adalah turun ke bawah. Kalau kesempatan itu datang dalam kehidupanmu, jangan sia-siakan. Karena mungkin kesempatan itu tidak akan datang lagi dalam kehidupan kita. Contoh yang paling kita kenal adalah Maria, ibu Yesus. Pada zaman itu nggak mudah. Maria dikenal saleh pada zaman itu. Ya, saya gak khotbah Natal, ini khotbah Paskah, gak apa-apa, kita tarik ke dalam dulu ya. Maria sebagai seorang yang dikenal saleh pada waktu tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadanya. Lalu mulai bercerita dan berkata, Maria, kamu telah dipilih oleh Tuhan. Kamu akan hamil oleh Roh Kudus. Saudara, mungkin Maria ini adalah wanita yang normal pada waktu itu berpikir, loh, aku ini masih tunangan dengan Yusuf. Aku ini belum apa-apa. Kok tiba-tiba hamil? Apa kata dunia nanti? Apa kata orang sekitarnya? Oh, Maria yang dikenal saleh ternyata sama-sama rusak juga. Ternyata hamil di luar nikah. Waduh saudara, untuk menjadi taat itu kadang perlu banyak resiko yang kita ambil. Nah, disitulah dibutuhkan sebuah keputusan untuk Anda melihat bahwa untuk berada dalam kehendak Tuhan dibutuhkan sebuah yang namanya kerendahan hati. Mungkin 20 detik Maria terdiam, lalu dia boleh berpikir, kalau aku hamil sungguh-sungguh, kalau aku hamil sungguhan, nanti apa kata tetangga di sebelah? Oh Maria, kamu kan masih pacaran, kok masih tunangan, kok sudah hamil duluan? Waduh, kan dengan resiko semua banyak hal. Belum lagi dia mikir mungkin dia akan kena hukum adat karena dianggap bercabul dan lain sebagainya. Waduh, macam-macam pikirannya saudara. 20 detik. Mungkin tegang dan dia boleh mikir, ini kalau aku ambil ini sebagai ketaatanku, mungkin aku akan mengalami banyak resiko. Tahu nggak saudara? Saya percaya juga 20 detik di surga itu juga tegang. Kenapa? Surga ingin menanti rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan seseorang. Waduh, malaikat Tuhan juga. Maria masih punya kesempatan menolak. Maria punya kesempatan untuk berkata tidak. Enggak, jangan aku. Aku enggak kuat. Itu aja yang sama namanya siapa? Endang yang di sampai sana. Rumahnya pojokan sana. Jangan saya. Bisa begitu. Maria masih punya kesempatan untuk menolak. Tetapi setelah mungkin, ini waktu saya ya, enggak ada di Alkitab. Waktu tepat waktunya Maria berkata, aku nih hamba Tuhan. Wow, saya percaya saudara, surga bersukacita. Karena ada satu orang yang mau memilih rendah hati untuk ikut dalam kehendak Tuhan. Sekalipun ketaatan itu beresiko. Saudara, hari ini dibutuhkan orang-orang yang semakin berani untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Saya percaya ketika kesempatan datang untuk rendah hati, sekalipun mungkin ada hak-hak yang diambil dari hidupmu mungkin. Seolah-olah Anda mungkin marah dan lain sebagainya. Tapi ketika itu dihadapkan kepada Anda, saya mau bilang pagi hari ini, pilihlah untuk menjadi rendah hati. Karena mungkin kesempatan itu tidak akan datang dalam hidupmu. Dan saya percaya waktu Anda memilih untuk rendah hati,
Mengizinkan Tuhan mengalami alih hidupmu. Saya percaya satu ini. Pertama yang bersuka cita adalah surga. Amin. Karena dia mendapat di tengah-tengah angkatan yang bengkok seperti ini. Di tengah-tengah angkatan yang semau gue. Di tengah-tengah angkatan yang sudah tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Tuhan itu menemukan orang-orang yang mau memilih taat kepada Tuhan dengan banyak resikonya. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Katakan amin. Halo amin saudara. Jadi jalan untuk menjadi terbesar. Sudah tidak ada cara lain. Belajarlah untuk menjadi seorang yang rendah hati. Anda akan menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan Allah. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar duduk makan atau yang melayani, bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi Yesus berkata yang terbesar di antara kamu adalah orang-orang yang melayani, orang-orang yang bersama dengan Tuhan. Karena itu biarkan kita menjadi orang yang tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri. Saudara, waktu kita berpusat kepada diri sendiri, maka ini akan membuat kita susah untuk menjadi orang yang besar dalam kerajaan Allah. Saya berdoa sebagai jemaat gereja Mawar Sharon, Anda adalah orang yang besar dalam kerajaan Allah. Karena Anda adalah orang yang memiliki hati hamba. Seorang yang belajar untuk rendah hati dalam segala hal. Amin. Dan Tuhan berkenan kepada sebuah kerendahan hati. Tidak menjadi egois, tidak menjadi sombong, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kalau orang sudah terjebak pada cuma memikirkan diri sendiri, orang ini mudah kecewa dengan Tuhan. Orang ini selalu mudah tersinggung atau mudah marah, mudah punya asumsi yang buruk terhadap Tuhan. Karena apa? Mungkin doanya tidak dijawab. Dia memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginannya dengan cara-cara yang salah. Begitu Tuhan tidak memenuhinya, orang ini mudah meninggalkan Tuhan. Di Alkitab pernah ada satu cerita, ya, di satu tempat yang namanya Kibrot Ta'awa. Anda pernah tahu Kibrot Ta'awa? Kibrot Ta'awa, coba buka Alkitab kita ya, sebentar ya. Di Bilangan pasal 11, coba. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-31. Oh, baca ya, Bilangan pasal 11 ayat 31. Saya akan bacakan buat saudara. Bilangan 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebuah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Jadi hari itu ceritanya ini Israel itu protes dengan Tuhan. Kenapa kami kok makan mana, kami pingin daging. Lalu Tuhan berikan daging. Ya, burung puyuh itu tiba-tiba kena angin dan terbang dekat-dekat dengan mereka. Mereka itu ngambilnya begitu gampang, diambilnya burung puyuh. Begitu burung puyuh kata Alkitab, masing-masing tiap orang mengumpulkan sedikit-dikitnya. Itu 10 homer. Sedikit-dikitnya, jadi paling sedikit tiap orang itu 10 homer. Jadi pasti ada yang lebih banyak. Nah, saya coba lihat 10 homer itu kira-kira berapa ya? Coba kalau Anda buka punya Alkitab buku, ya coba lihat di halaman kamus coba. 1 homer itu berapa? Bentar ya. Homer. Oke, homer. Mana homer ini? Homer, nah ini. Homer itu ukuran isi sebesar 10 eva sama dengan kurang lebih 360 liter. Saya coba search di Google, 1 liter itu berapa kilo? Ternyata kurang lebih, hampir 1 kilo. Ya kurang 0, sekian, jadi hampir kurang sedikit.
Jadi ya kita bulatkan aja lah. 1 liter itu sebenarnya 1 kilogram. Jadi sebenarnya mereka tuh sedikitnya mengambil daging puyuh itu 10 homer berarti 3.000 berapa? 360 kilo berarti sebenarnya 3.600 kilo. Tiap orang 3.600 kilo. Itu sama dengan 3,6 ton. Tiap orang. 3,6 ton itu sedikit-dikitnya pasti ada yang lebih. Dan mereka mau makan itu dalam waktu 1,5 hari. Mereka mau makan semua itu. Jadi mereka itu kayak kena yang namanya keserakan aku dan aku dan aku. Serakah sekali. Mereka cuma memikirkan dirinya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi kalau baca lagi? Coba ayat yang ke berapa itu? Kebilangan tadi ya. Bilangan pasal yang ke 11 tadi. Ayat 33. Nah ini dia. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang sangat besar. Supaya itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Orang yang gagal merendahkan hatinya, salah satu penyakitnya adalah ini. Mereka kena roh yang namanya rakus. Semua ke aku dan aku dan aku. Saya berdoa setiap kita bukan lagi mikirkan Anda, pikirkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Beri tepuk tangan dong buat Allah yang besar. Halo, amin. Jadi lewat Jumat Agung yang pertama ini, mari kita berkata, yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah orang yang merendahkan hati. Saya ngomong begini, saya tidak sempurna, saya pun juga lagi belajar bersama dengan Anda. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Mari kita menjadi orang yang besar dalam kerajaan Allah dengan satu sikap ini, kerendahan hati. Amin. Amin. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, coba ayat 28 sekarang. Ke Lukas pasal 22 ayat 28. Menjadi hamba yang melayani adalah ini ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ya, dikatakan begini. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Yesus berkata ini, kalau kamu jadi hamba yang melayani, kamu akan menjadi orang yang tetap bersama dengan aku. Artinya dalam terjemahan bahasa aslinya disebut matetes. Matetes itu artinya aku mau berada di mana Tuhanku berada. Itu artinya. Sebuah keputusan di mana kita ini mau tetap bersama dengan Tuhan. Di tengah situasi apapun yang kita alami. Kita adalah orang yang terus membawa diri kita untuk dekat dengan Tuhan. Kadang dalam kehidupan kita kadang banyak gak mengerti apa yang terjadi. Saya berkali-kali dalam keadaan jemaat, ya telepon dan lain sebagainya. Saya gak mau cerita soalan, tapi ada beberapa jemaat yang kadang gak ngerti mesti berbuat apa. Sudah lakukan A gak bisa, B gak bisa, C gak bisa. Kadang ada banyak yang mereka alami dan susah seperti jalan buntu. Gak tahu apa yang terjadi, gak tahu apa yang harus dilakukan, gak tahu apa yang harus diperbuat. Dan itu begitu membuat orang ini sesak nafasnya kayaknya. Orang ini gak bisa berbuat apa-apa, tapi dalam situasi yang seperti ini saya mau berkata kepada Anda. Saudara, kadang kita kata Alkitab seperti hewan yang dungu. Aku gak ngerti, tapi aku ingin di dekatmu. Katakan amin. Sebuah keputusan untuk terus dekat dengan Tuhan. Sebab dari situlah kata Alkitab. Yuk kita buka Alkitab dulu ya. Sebentar gak apa-apa ya. Mazmur berapa itu? Mazmur 73 kalau gak salah. Coba Mazmur 73 ayat 21 kalau gak salah. Mudah-mudahan gak salah ya. Tiba-tiba betul ya. Mazmur 73 ayat 21. Oke. Kita baca ya bersama-sama ya. Coba. Oke. Mazmur 73. Bentar saya cari dulu. Ayat 21. Oke. Nah ini. Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Sampai di sini dulu.
Ini Mazmur menggambarkan seorang yang gak tahu apa-apa. Ketika hatiku ini pahit karena aku ini mendapatkan sebuah jalan yang buntu dalam persoalan hidupku. Rasanya aku ini susah untuk keluar. Rasanya aku ini ditekan. Oh, aku rasanya kok diperlakukan tidak adil begini ya. Satu sisi aku pengen balas, tapi satu sisi aku ini tahu aku ini adalah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya orang yang pelayanan. Hamba Tuhan adalah orang yang hari ini berjuang keras untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Satu sisi aku ini adalah orang yang mau takut akan Tuhan. Kayak di depan kita seperti ada sebuah persimpangan jalan yang begitu banyak. Bingung harus melakukan apa. Kalau aku gak melakukan ini mungkin aku akan mengalami kerugian. Kalau aku gak melakukan ini mungkin aku akan kehilangan banyak harta. Dan lain sebagainya, ada banyak hal yang membuat kita ini di persimpangan jalan. Hatiku ini bingung dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata begini saudara. Ya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Katakan amin. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, ini harus menjadi keputusan hidup kita di tengah apapun yang kita alami. Pilihlah untuk menjadi orang yang besar dalam kerajaan Allah. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Miliki hati hamba untuk terus dekat dengan Tuhan. Mengambil keputusan untuk dekat dengan Tuhan. Mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Matetes tadi. Di mana Tuhanku berada, aku mau ada di situ. Saya percaya, saudara, Tuhan akan menuntun kita langkah demi langkah. Mungkin langkah besar kita belum tahu. Tapi selangkah ini kita mendapatkan sebuah jalan keluar. Kita mendekat kepada Tuhan lagi. Langkah berikutnya Tuhan tuntun. Langkah berikutnya kita tuntun. Tiba-tiba kita sudah sampai di ujung. Yang namanya kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Kita mengalami sebuah kemenangan dengan cara Tuhan. Yesus berkata, kamu bersama dengan aku. Di dalam apapun yang ku alami. Kau bersama dengan aku, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sebab dari situ kita akan melihat betapa Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang besar buat kehidupan kita. Amin saudara, amin. Ketika saya divonis, saya ulangi lagi, saya cerita berkali-kali, gak apa-apa ya. Saya divonis ketika saya divonis mandul atau azoosperma, tidak bisa punya anak. Di tengah-tengah seperti itu, mungkin punya alasan untuk kecewa, mungkin punya alasan untuk marah dengan situasi. Karena 4 dokter sudah bilang tidak bisa punya anak. Istri saya normal, saya enggak. Mungkin punya alasan untuk marah. Tapi saya tidak memilih untuk meninggalkan Tuhan. Aku dungu, aku enggak mengerti kenapa ya Tuhan koko cece saya. Setahun menikah mereka punya anak semua. Pas giliran saya enggak bisa punya anak. Ya 4 tahun enggak bisa punya anak. 4 tahun, istri saya selalu protes, 3 tahun ya. 3 tahun gak bisa punya anak. Wah, saya mengambil keputusan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Dalam situasi itu Tuhan menuntun hidupku. Tuhan arahkan hati saya bukan lagi berdoa buat anak, tapi berdoa buat kebangunan rohani. Dan ketika itu terjadi, saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Saya mengambil keputusan untuk tidak kecewa. Thank you Tuhan, gak apa-apa. Saya bilang sama Tuhan, gak apa-apa, gak punya anak, gak apa-apa. Asal mataku ini boleh melihat kemuliaan atau kebangunan rohani. Enggak apa-apa. Pada waktu bersama Pastor Philip KKR di wilayah selatan waktu itu. Dan saya melihat hari itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Banyak orang diselamatkan. Saya berkata kepada Tuhan, thank you sudah. Aku sudah melihat kebangunan rohani itu cukup bagiku. Sekalipun aku mungkin divonis gak bisa punya anak, gak apa-apa Tuhan. Next time aku mau melihat lagi kebangunan rohani lagi. Itu cukup bagi aku. Aku mengambil keputusan, aku mungkin gak ngerti rencana Tuhan. Aku mungkin gak tahu jalan Tuhan. Tapi ini yang kuputuskan, aku mau tetap dekat dengan Tuhan. Aku mau bersama dengan Tuhan. Dan tidak kubiarkan hatiku kecewa oleh karena semua yang aku alami. Tiba-tiba Tuhan tuh buat sesuatu. Saya percaya Tuhan itu kalau mengasihi kita total, amin. Karena itu jangan menyerah dengan keadaanmu. Hari-hari ini ada orang-orang yang berdoa, yang doa Anda belum dijawab. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Sebab tangan kanan Tuhan akan memimpin Anda, menuntun Anda masuk dalam kemenangan bersama dengan Tuhan.
Dan hari itu ketika satu saat ketika selesai KKR, saya lega sebagai Tuhan, thank you semuanya. Saya tetap dalam keadaan tiba-tiba istri saya memberitahukan, dia di alat periksa itu ternyata positif. Saya masih ragu karena saya bikin dokternya periksa. Begitu dokter memeriksanya, ternyata dia hamil, puji Tuhan. Akhirnya hamil anak pertama. Saya berkata, Tuhan thank you, anak satu sudah cukup, thank you. Ya tepuk tangan dulu. Anda sudah berkali-kali dengar masih tepuk tangan, luar biasa nih kan. Iya. Jadi saya punya anak satu aja, Tuhan thank you, terima kasih, gak apa-apa. Saya bersyukur punya anak satu aja gak apa-apa. Satu saat saya diundang satu persekutuan begitu, diminta untuk khotbah, saya khotbah. Lalu saya cerita ini, waktu itu saya mau pindah ke Manado, mau perintisan gereja Mawar Sharon di Manado, ya. Lalu saya diundang di perusahaan itu, lalu saya ngomong begini, saya beriman sekalipun dalam posisi asusperma seperti ini. Mandul gak bisa punya anak, saya percaya anak saya yang kedua akan lahir. Waduh, sungguhan saudara. Begitu selesai, saya mau pergi sama istri saya untuk siap di sana cari rumah dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba istri saya kayaknya gak enak badannya, sakit, gimana ya. Akhirnya gak jadi, saya bawa ke dokter. Dokternya bilang, coba periksa, jangan-jangan istrimu ini hamil. Jujur dalam hati saya, masa ya bisa hamil ya, luar biasa ini. Akhirnya saya periksa ke lab dan betul dokternya bilang ibu hamil, istri saya hamil. Wow, saya kaget, wow Tuhan itu luar biasa ya. Lalu istri saya bilang, kamu tidak boleh ngomong beriman lagi ya. Kamu ngomong 5 kali anakmu bisa 5 nanti gitu. Makanya pagi ini saya ngomong, saya tidak beriman. 2 cukup ya, 2 cukup. Ya. Dalam posisi yang seperti mungkin vonis demi vonis Anda, orang-orang yang sakit vonis demi vonis mungkin Anda alami dan kayaknya kok bisa, aduh kenapa begini. Tuhan tuh kayak bawa Anda masuk ke daerah baru begitu loh saudara. Daerah yang mungkin dulu gak pernah kita lewati. Daerah yang dulu cuma kita dengar orang lain mengalaminya. Saya sebagai hamba Tuhan banyak mendoakan orang-orang yang mungkin kesulitan punya anak. Saya doakan waktu belum menikah pun saya doakan orang yang pengen punya anak. Tapi ketika saya menikah, saya sendiri mengalaminya. Gak pernah terduga. Saya dulu doa, papa saya juga ketika meninggal. Saya dulu doakan papa orang sakit, papa jemaat dan sebagainya yang sakit, jantung lah macam-macam dan sebagainya. Lalu mereka meninggal dan menangis saya ibu dan sebagainya. Tapi kali ini saya mengalaminya sendiri. Seolah-olah Tuhan tuh bawa saya masuk di daerah baru yang tidak pernah saya tahu. Tapi ini keputusanku ketika aku masuk di daerah baru itu. Aku mau dekat dengan Tuhan. Sebab aku tahu tangan Tuhan akan menuntunku langkah demi langkah. Anda akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Ini yang kedua, jadi Yesus berkata, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan. Dalam segala pencobaan yang aku alami bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara yang besar. Amin. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, saudara lihat ayat yang ke-29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Perhatikan baik-baik. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukan bagi kamu. Menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Apa yang Yesus maksud? Saudara, orang-orang yang hari ini memiliki hati hamba, Anda adalah orang yang mau merendahkan hati. Anda akan dikatakan ada punya kesempatan untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang seharusnya terhilang, yang seharusnya binasa oleh karena pelanggaran dosa kita. Tetapi hari ini kita diberi kesempatan untuk duduk makan bersama dengan Tuhan. Satu peristiwa di Alkitab pernah terjadi. Ya, contoh lagi di Alkitab. Seorang yang namanya, saya nggak tahu Anda pernah dengar nggak ini, namanya Mephiboset. Ada seorang tokoh di Alkitab yang namanya Mephiboset. Coba buka Alkitab dulu ya. Ya, buka ya. Mephiboset. 2 Samuel
pasal 9 ayat 13. Coba. 2 Samuel pasal 9 ayat 13. Yuk kita baca ya. 2 Samuel pasal 9 ayat ke-13. 2 Samuel 9 ayat 13. Oke. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya adalah timpang. Siapa Mefiboset? Mefiboset itu adalah cucu daripada Saul, anak daripada Yonatan. Mefiboset ini adalah seorang yang seharusnya mengalami banyak hal dalam hatinya. Dia ini adalah anak kepahitan sebenarnya. Karena apa? Karena harusnya dia ini pewaris takhta daripada kerajaan Israel. Dia adalah anak daripada Yonatan. Dia adalah anak raja. Harusnya dia bisa menikmati fasilitas sebagai cucu daripada raja. Anak pangeran. Harusnya dia punya segalanya. Tetapi karena pertempuran ini satu saat Mefiboset ini timpang kakinya. Timpang kakinya itu bukan karena dia cacat sejak lahir, bukan. Tapi Mefiboset ini adalah korban. Ya, coba kita baca di 2 Samuel pasal 4 ayat 4 dulu. 2 Samuel 4 ayat 4. 2 Samuel pasal 4 ayat 4. Oke. Saya akan bacakan buat saudara ya. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset. Jadi saudara perhatikan betapa orang ini adalah orang yang begitu mengalami sebuah kehidupan yang tidak mudah. Anak-anak ini cacat karena jatuh, karena inang pengasuhnya tidak hati-hati sehingga kakinya timpang. Lalu yang kedua, dia kehilangan warisannya. Dia kehilangan yang seharusnya fasilitas yang dia punya harusnya. Lalu kata Alkitab dia itu tinggal di satu kota yang namanya Lodebar. Kalau ada baca ya. Kembali ke 2 Samuel pasal ke-9 tadi. Oke, 2 Samuel pasal 9 ayat ke-3. Coba perhatikan baik-baik ya. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Saya coba cari arti kata Lodebar itu apa. Lodebar itu ternyata artinya tidak pernah merasa puas. Itu artinya Lodebar. Waktu saya lihat ini, wow, ternyata benar-benar si Mefiboset ini orang-orang yang terpuruk. Orang-orang yang sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Dia kehilangan warisan, dia cacat. Lalu dia tinggal di satu tempat yang artinya tidak pernah merasa puas. Orang ini adalah orang komplit di dalam penderitaan. Tapi satu hari Daud ingin menunjukkan kasihnya, kata Alkitab. Menunjukkan kasihnya kepada keturunan daripada Saul, anak Yonatan. Dan diberitahu ada seorang yang namanya Mefiboset. Nah, ini yang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama yang dilakukan oleh Daud, coba ayat yang ke-5. 2 Samuel 9 ayat 5. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari apa? Dari Lodebar. Disuruh pindahkan dari Lodebar ke kota Daud. Saya percaya hari ini ketika Yesus naik di kayu salib, hidup kita sedang dipindahkan oleh Tuhan dari Lodebar kepada kehidupan yang kekal. Katakan amin. Anda dan saya adalah orang yang telah ditebus, dipindahkan karena Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Anda mengalami sebuah perubahan dalam hidup kita. Karena itu pagi ini tidak boleh ada seorang pun yang terus tinggal dalam ikatan dosa. Tidak boleh seorang yang merasa terkutuk atau merasa tidak diampuni, merasa tidak layak. Tidak boleh. Nanti sebentar saudara di rumah
perjamuan kudus, ingatkan dirimu bahwa aku telah dipindahkan dari Lodebar ke kota Daud. Aku telah dipindahkan dari Lodebar, dari tempat yang tidak pernah merasa puas, dan menjadi di tempat yang aku ini dipuaskan oleh karena hadirat Tuhan. Anda adalah orang yang telah dipindahkan. Halo, amin. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Coba perhatikan ayat yang ke-6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hambaku Tuanku. Inilah hamba Tuanku. Waktu Mephiboset masuk, yang kedua yang dilakukan oleh Daud setelah dia pindahkan Mephiboset dari Lodebar ke kota Daud. Yang kedua apa? Ketika Mephiboset masuk, Mephiboset ini mungkin bisa penuh dengan kepahitan, kemarahan terhadap hidupnya sendiri. Tapi begitu dia masuk, Daud itu memanggil nama Mephiboset. Sebelumnya kalau Anda baca sebelumnya, Daud tuh nggak pernah tahu. Makanya dia bertanya, adakah keturunan orang Saul atau Yonatan? Ada nggak? Ada. Daud tidak kenal Mephiboset sebelumnya. Bagi saya, ketika saya membaca ini, ternyata saudara, nama bagi orang Yahudi itu penting. Makanya ditulis di dalam penulisan, gaya penulisan itu, dengar lagu kita tuh, dengar dia panggil nama saya. Itu paling sedih, saya paling takut lagu waktu saya dulu kecil sekolah minggu lagi. Ya itu waktu itu paling takut lagu itu. Karena nama saya dipanggil, selalu dipanggil. Karena saya paling gemuk, paling kelihatan gitu kan. Dengar dia panggil nama Yudi. Wah, saya masuk, saya akan mimpin pujian gitu zaman dulu itu. Dengar dia panggil nama saya, nama itu penting. Nama itu bentuk penghargaan. Raja itu kalau panggil orang mungkin gak kenal, hei apa, hei. Atau kalau orang Jawa bilang Kisana, tahu Kisana? Kisana kamu siapa? Gak tahu namanya, hei siapa begitu. Orang bisa panggil begitu. Tapi Daud panggil nama. Daud panggil nama Mephiboset. Itu sebagai bentuk penghargaan daripada Daud kepada Mephiboset. Mephiboset. Saya percaya ketika nama Mephiboset dipanggil, saudara, tiba-tiba runtuhlah segala bentuk asumsi yang salah. Runtuhlah segala bentuk kepahitan, runtuhlah segala bentuk kemarahan terhadap hidupnya. Karena apa? Sebuah penghargaan keluar dari yang maha tinggi pada zaman itu, seorang raja. Dihargai sedemikian rupa, makanya Mephiboset berkata begini. Kemudian berkata kepada, janganlah takut sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku ini? Oh, tiba-tiba Mephiboset begitu merasa nggak enak, dan Tuhan, aku ini anjing mati loh. Udah anjing mati lagi nggak berfungsi. Ya, aku ini sudah aku ini apa sih sampai Tuhan tuh bisa memanggil namaku. Sebuah penghargaan yang luar biasa. Sebuah penghargaan kasih yang luar biasa. Sehingga aku hari ini bisa dilayakkan untuk ada di dekatmu setiap waktu. Bahkan tadi dikatakan makan sehidangan dengan Tuhan. Aku ini siapa? Daud berkata, aku mau menunjukkan kasihku kepadamu. Saya percaya hari ini Jumat Agung, Tuhan ingin menunjukkan kasihnya kepada kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang diperhamba oleh ketakutan, oleh maut, oleh kutuk, oleh dosa. Tidak ada. Yang ada cuma hari ini Anda makan sehidangan dengan Tuhan. Wow, apakah ini sesuatu yang luar biasa? Kita ini bisa bersama-sama dengan Tuhan. Makanya dalam waktu-waktu ini, apalagi tahun ini, kita punya visi The Year of Praise and Provision. Bicara soal saudara masuk di hadirat Tuhan setiap waktu. Itu adalah sebuah anugerah yang besar. Makanya jemaat harus menjadi jemaat yang suka untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Kita itu makan sehidangan dengan Tuhan. Ambil gitar yang bisa main gitar. Ayo nyanyi, ayo nyembah Tuhan bersama-sama dalam keluarga Anda. Anda membangun, Anda sedang menanggapi sebuah panggilan Tuhan. Untuk apa? Untuk berada sehidangan dengan Tuhan. Sehidangan, ya makan sehidangan di meja makan kami. Biasanya saya, istri dan anak-anak kalau di
Di meja makan tuh banyak pembicaraan-pembicaraan yang intim terjadi di situ. Pembicaraan-pembicaraan yang rahasia, mungkin kalau nggak ada orang kita berempat ngobrol. Saya bisa ngomong apa adanya dengan anak-anak. Sesuatu yang sangat, bahkan sangat pribadi untuk mereka. Saya bisa ngomong di situ. Saudara, kita ini dilayakkan tuh ada di dalam hadirat Tuhan setiap waktu. Mendengar tuntunannya, mendengar apa yang Tuhan mau. Oh, saya percaya tidak ada orang yang bertemu dengan kegagalan kalau Anda mau sehidangan dengan Tuhan setiap waktu. Katakan amin. Tuhan tuh menuntun hidup kita setiap waktu. Tuhan menuntun jalan hidup kita. Anda bisa mengalami persoalan, ya saya tahu banyak orang mengalami persoalan, tapi selama Anda mau duduk sehidangan dengan Tuhan, saya percaya hidupmu akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Keajaibannya dinyatakan buat hidupmu. Wow, betapa kasihnya besar buat hidup kita. Amin. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ayo kamu makan sehidangan dengan aku. Kalian semua sehidangan dengan aku. Kalau kita tetap memiliki hati seorang hamba yang mudah diajar oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Maka ada 3 hal pagi ini kita bicarakan. Yang pertama, menjadi terbesar, yang menjadi besar dalam kerajaan Allah. Bukan bicara soal kesombongan, tapi Anda adalah orang-orang yang tahu bagaimana Tuhan itu melihat sebuah pribadi yang layak menerima penghargaan oleh karena sikap hatimu tetap rendah hati. Katakan amin. Amin. Lalu yang kedua dikatakan Anda mau menjadi orang yang tetap dekat dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, matetes di mana Tuhanku ada, aku mau ada di situ bersama dengan Tuhan. Kita bisa melewati semua hal. Lalu yang ketiga, kita makan sehidangan dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang selalu mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Karena itu jangan lelah. Apapun yang Anda alami, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tiap kali kita memandang salib, kita sedang memandang kemenangan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ayo semua belajar untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Lewat perayaan ini, mari kita berkata, Tuhan, aku mau mencintaimu lebih lagi. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar.